Pada perkembangan kehidupan saat ini, emansipasi wanita sudah di segala bidang. Negara-negara di benua Eropa saat ini sudah menerapkan kesetaraan gender antara wanita dan pria. Lain halnya di peradaban Romawi kuno. Perlakuan kesetaraan antara hak dan kebebasan untuk wanita sangat dibatasi. Wanita menjadi pihak kedua setelah pria. Kebebasan wanita setelah tumbuh menjadi wanita dewasa juga tidak sepenuhnya memiliki banyak hak dan kebebasan. Banyak peraturan dan norma yang tidak memihak untuk kaum wanita saat itu. Berikut ada fakta gelap kehidupan wanita pada masa peradaban Romawi kuno. 1. Wanita bergantung kepada ayahnya. Dalam keluarga Romawi kuno, kehadiran seorang pria adalah segalanya. Pria biasanya menikah paling cepat pada usia 25 tahun. Mereka otomatis akan menjadi kepala keluarga. Seorang suami mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya. Dan kekuasaan termasuk kepada anak-anak perempuannya. Ketika seorang gadis menikah, dia secara otomatis menjadi tanggung jawab suaminya. Namun, ayah tetap masih memiliki hak atas mereka. Seorang ayah memiliki kekuatan untuk menghukum anak perempuannya jika anaknya tersebut melakukan perselingkuhan. 2. Wanita Romawi kuno tidak mempunyai namanya sendiri. Setiap seorang bayi lahir, mereka akan mengikuti upacara ritual pemurnian dengan sebutan lustratio. Saat ritual inilah, setiap bayi akan mendapatkan namanya. Untuk bayi laki-laki akan mendapatkan nama depan, nama ayah, dan marga keluarga. Lain halnya dengan bayi perempuan hanya akan mendapatkan nama ayah mereka dalam versi feminin dan marga keluarganya. Setelah wanita menikah, maka nama suaminya akan ditambahkan di belakang namanya. Jadi, artinya semua kaum wanita di zaman Romawi kuno tidak memiliki namanya sendiri atau identitas sendiri. 3. Menikah muda adalah hal biasa. Wanita di zaman modern sekarang ini, kebanyakan menikah pada usia 25 atau lebih. Sangat berbeda dengan kebiasaan pernikahan saat Romawi kuno. Anak gadis yang sudah berusia 12 tahun atau sudah menstruasi sudah dianggap dewasa dan siap untuk menikah. Usia 15 tahun sudah dianggap terlambat untuk wanita jika belum menikah. Dari kebiasaan menikah muda pada saat itu. Akibatnya banyak ibu-ibu muda ini yang meninggal. Sebab umum meninggal pada waktu proses melahirkan bayinya. Ini terjadi karena kan melahirkan anak pada usia yang masih sangat muda. 4. Pendidikan yang rendah. Setiap anak-anak di Romawi kuno baik anak laki-laki ataupun perempuan, akan diajarkan oleh orang tua mereka tentang membaca, menulis dan berhitung. Namun karena tradisi menikah muda untuk anak perempuan, menghambat mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Setelah menikah pun, para perempuan ini dituntut untuk segera hamil dan mempunyai banyak anak. Selain harus mengurus rumah dan anak-anaknya, para perempuan dari kalangan bawah kebanyakan juga bekerja untuk membantu suaminya. Karena jadwal pekerjaan yang padat itulah, penyebab perempuan Romawi kuno tidak memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh pendidikan. 5. Wanita dilarang terjun politik dan pemerintahan. Dalam Romawi kuno seorang laki-laki memiliki hak atas segalanya, untuk kaum wanita diwajibkan untuk bertanggung jawab mengurus rumah dan mengasuh anak. Untuk wanita tidak boleh berkecimpung dalam dunia politik dan pemerintahan. Menjadi kepala daerah atau anggota senat harus sepenuhnya pria. Jangankan untuk mengajukan diri sebagai pemimpin, wanita Romawi kuno bahkan dilarang untuk datang dalam pertemuan, menyuarakan pandangan,
atau mengikuti pemilihan umum. Namun beberapa wanita kalangan kelas atas masih dapat berpolitik secara diam-diam dengan cara mempengaruhi suami dan putranya dalam pengambilan keputusan pemerintahan. 6. Wanita tidak diajarkan militer. Romawi kuno adalah negara militer. Setiap pria wajib mengikuti pendidikan dasar militer untuk cadangan pasukan apabila negara membutuhkan. Untuk pihak wanita tidak boleh mengikuti pendidikan dasar militer. Akibatnya banyak wanita yang tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri apabila mendapat ancaman. Ada beberapa wanita yang mempunyai kemampuan bela diri tapi hanya beberapa wanita saja yang memiliki itu. Delapan. Tidak ada kebebasan bersosialisasi. Sekarang ini wanita diberi kemudahan untuk bertemu dengan orang lain. Beda cerita zaman Romawi kuno, pemandian umum adalah semacam tempat favorit untuk berkumpulnya para wanita. Kebanyakan para wanita Romawi mengunjungi pemandian umum untuk mengobrol dengan teman-teman, mendengarkan puisi dan bertemu dengan kekasih mereka. Meskipun di Romawi tidak umum pria dan wanita mandi bersama, kemudian Uskup Augustus mengeluarkan aturan melarang wanita mandi tanpa busana sama sekali. Di rumah-rumah pemandian sekalipun, wanita Romawi harus mengenakan toga khusus. 8. Wanita payudara terindah. Pada zaman Romawi kuno, para perempuan banyak yang tidak menyusui bayi-bayinya. Mereka biasa menggunakan jasa wanita bayaran atau budak miliknya. Mereka beralasan air susu ibu yang baru melahirkan tidak disukai rasanya oleh bayi yang baru lahir. Karena ibu yang baru melahirkan merasakan kelelahan berlebihan sehingga tidak diberikan air susunya untuk bayi mereka. Sebenarnya masalah ini menjadi kontroversial. Sebagian wanita bangsawan Romawi enggan menyusui anaknya dikarenakan takut payudaranya tidak seindah sebelum menyusui. Mereka sangat menjaga penampilan fisik mereka. Pada masyarakat kelas bawah menganggap fenomena ini sebagai bentuk kesombongan, kemalasan dari seorang istri bangsawan Romawi. Meski tidak semua negara menganut kesetaraan gender, setidaknya kampanye akan pemenuhan hak-hak perempuan terus dikampanyekan sampai sekarang.